momen menurut gua ya dia melakukan itu semua dengan cukup baik sih. Ya jujur ya, terutama Kid Bomba ya. Gue melihatnya bagaimana soft dari Kid Bomba yang sering banget kena damage menandakan bahwa betapa seringnya dia ada di dalam team fight. Ya. Betapa seringnya dia untuk menjadi badan utama dari teman-teman Team Spirit. Dan akhirnya keinginan Profesor KB terlihat. Falcon pindah ke second pick. Ya kan. Suyo dilepas. Menarik banget loh Ben. Ini Team Spirit ya yang mengambil blue sides ya. Iya. Karena memang seperti yang udah kita lihat tadi 3 game ke belakang ini Team Spirit ada di red side dan Vulcan yang memilih ke arah dari blue sides. Tapi sepertinya Coach Friend juga memiliki percobaan ya pemikiran di mana game keempat tuh ya bisa aja mereka ambil juga gitu. Jadi mereka langsung amankan Suyo juga, nge-ban Joy dan pertukarannya nih ya agak sedikit mungkin kurang adil ya kalau boleh dibilang ya. Hilda dan juga Hylos. Waduh, ditemenin nih sekarang. Nah, tapi sekarang seenggaknya masih ada Aurora dan juga Belerik gitu loh untuk langsung diambil. Ya. Bisa diambil sekarang kalau emang mereka mau anti tabrak ke arah Falcon Esports. Nah ya. tuh, lihat Kapten Sawo udah langsung ngasih arahan juga kan. Ya, yuk. Wow. Ini Panjang tuh kayaknya arahannya tuh. tensinya Yuk. nggak kerasa ya kalau ngelihat dari pakar ekspresinya. Belum tentu, Pakar Be. ekspresi. Belum tentu. Biasanya kadang-kadang panjang ngomongannya kalau diartiin ke bahasa Indonesia cuma singkat. Iya, soalnya bahasa itu bener dia pakai bahasa Rusia ya. Kayaknya sih. Itu artinya Tapi bahasa Inggris ya harusnya, karena ada Coach Friend juga. Coba artikan Faiz. artikan Pak. Gue cuma tahu spasiba aja sih. Bahasa Rusia. Artinya thank you. Udah. Oh, spasi. Thank you. Thank you. Makasih dah kalau gitu ya. Iya. Dan terus kita nih sekarang one akhirnya dikeluarkan. One Hiko. Yang tadi mungkin sebelum match ini berlangsung kita udah bicarakan ya one-one-nya Hiko waktu kemarin juga bertanding berhadapan dengan tim Famos. Walaupun memang terbangnya cuma sekali, tapi mungkin kali ini bisa beda cerita ketika ada pelajaran yang dia dapatkan ketika bertemu dengan tim Famos kemarin. Ya, dan Iya. ada glue juga sih di depan. Jadi lumayan gampang buat main front to back sih. Ya Harit juga pilihan yang oke sebenarnya. Untuk memenangkan matchup di early game dan lagi-lagi Dax dikasih hero di pick bawah. Kayaknya lebih tepatnya bakal menuju ke last pick sih harusnya. Jungler terakhir ya. Jungler last pick ya, biar nanti full of surprise juga. Iya. Kayak Team Spirit seperti sekarang kan udah langsung munculin nih bagaimana hero yang akan langsung dimainkan. Gameplaynya udah mulai terlihat juga bahwa mereka akan bermain dengan one-one. Mereka akan bermain dengan item seperti Demon Hunter Sword, Malefic Gun. Jadi otomatis Hilda dan juga Hylos ini pasti akan menerima damage yang lebih tinggi lagi dengan adanya Demon Hunter Sword. Si Albert juga nih, kombinasi attack speed item yang sekarang lagi perlahan populer. Dan itu enak banget loh untuk one-one. Lihat depan-depan kayak Hylos, kayak Hilda gini untuk dibuka dari crossbow of tank-nya. Ya, dan dia jadi enak gitu loh main kiting ya. Kalau ngelawan Hilda sama Hylos dengan Malefic Gun ya. Dia punya extra range, dia bisa mainin pasifnya juga ke belakang. Kalau emang butuh lebih agresif lagi, ada damage dari DHS juga yang bisa ngebantu dia. Jadi emang bakal ngemakan HP percentage dari Hylos maupun Hilda. Jauh head, Ini Belerik. agak out of topic tapi aku belum ngeliat cowok ya hari ini. Ya, Ya mungkin keduanya emang melakukan skip kepada Chow ya. Ya mungkin Tigreal kali masih Oh iya, jadi bahan Tigreal pertimbangan. juga Ya masih jadi bahan pertimbangan lah Tigreal kayak. Sekarang Tigreal untuk pick kiri bagus, tapi untuk pick kanan mereka harus respon cepat juga sih. ya. Angela Link kah? Angela Mid ya, ini kayaknya Link sih harusnya. Iya. Wow. Akan menjadi kombinasi sepertinya. Karena udah Harit juga kan, udah obvious banget ini bakal aspek Link. Tuh. Aramis di sini mungkin. Tapi ngomongin tadi Chow ya dari Nevin ya. Kalau rata-rata ngelihat Chow itu yang memainkan Chow yang Southeast Asia aja. Oh gitu. Yang saya aja lah. Saya Ada circle-nya Ada ternyata. circle-nya Hero Chow ya. Kan Myanmar Iya. juga Sir. Iya, Myanmar kan saya juga. Masalahnya dia itu dia pertanyaannya. Anda tidak main Chow kenapa? Tim Nih. Spirit 2 pick terakhir. Mid Bot lane? lanernya, Faramis di ban ya. Tadi gue mikir Faramis sih. Buat anti-linknya cuma ada Valentina yang akhirnya diambil dan Gatot. Oh, Gatot. Good Wih. initiation, good disengage juga. Bukan Tigreal tapi ya. Iya. Valentina dan Gatot Kaca ya. Ini mungkin yang bisa di-copy ultimate-nya mentok-mentok ada di Glorious Pathway. Kalau enggak di Heartguard. Ya hard guard sih. Ya, yang paling possible ya. Ya. Link sih. Ah udah, Oke. udah pede banget nih kayaknya Coach Nyochau-nya ya. Kalau udah pasti Ya Link. Link. Berarti sekarang prediction dari Gio.
Karena mungkin similar story kayak TLID jadi mungkin Falcon. Oke, Prof KB Kayaknya Team Spirit malah bagus kan. dan Faiz. Kayaknya gue tim Spirit ini Falcon. Ya. Oke, 2-1 dan langsung aja kita serahkan kalau gitu masih dengan match point untuk Team Spirit kepada para caster kita, Lim Kocel dan juga Ranger Emas. Match point masih dipegang oleh tim Spirit. Tapi kali ini dengan side yang berbeda. Dia langsung mendapatkan first pick untuk tim Spirit. Apakah dia akan coba menyetir di game kali ini? Atau bahkan game kelima akan menjadi perubahan untuk siapapun tersebut. Jadi tanpa berlama-lama, kita bakal langsung lihat versus screen perbandingan dari draft pick yang sudah dibahas oleh para panelis kita. Kita melihat dari Falcon. Mereka punya Link Angela, combo unik. Tapi dengan adanya dua frontlaner, mereka harus mengamankan auto buff tersebut. Dan ini dia, Lane of Dawn satu-satunya memiliki layar bioskop di dalam pertarungannya. Kita menuju ke dalam Lane of Dawn. Let's go, match point ya, masih satu langkah lagi nih untuk Team Spirit melaju ke babak selanjutnya. Link Angela, Liquid Style, wow ini yang akhirnya muncul kembali. Udah lama sebenarnya nggak ngelihat Link juga ya, semenjak awal dari babak knockout juga. Mid lane Angela, dampaknya sebenarnya kalau dibilang positif, bisa jadi negatif. Mereka agresif, laning jauhnya mereka unggul, tapi mereka nggak punya high ground defender. Angela bukan tipikal yang bisa nge-clear cepat juga. Ditambah dengan, ya kita tahu untuk ngedobrak ke bagian belakangnya ada one shot dengan Suyo. Kontes objektif mungkin masih tetap dipegang oleh teman-teman tim Spirit. Dan bakal lihat dari tim Spirit kali ini. Bakal coba untuk memberikan damage, bahkan first blood di depan sana. Membuat para pasukan dari tim Falcon mereka kehilangan daya dobrak power. Revitalize sebentar lagi akan coba dipick oleh seorang Kid X. Tapi trigger disiplin yang cukup lumayan bagus untuk membuat para pasukan dari tim Falcon kehilangan Revitalize. Dia tidak mau terlalu terburu-buru. Link dengan level 4 di tangan para pasukan dari tim Falcon Esports memaksa mendapatkan dengan hanya 4 pedang yang mereka belum bisa dapatkan. Tapi setidaknya para pasukan dari tim Spirit sadar tidak ada lagi kali ini pedang yang dimiliki oleh para pasukan dari tim Falcon. Ya, perbedaan emblem juga kelihatan ya. Warcry nih pastinya untuk Dax. Adanya Fatal juga nih untuk menopang damage nanti critical yang lebih tajam. Tipikal dari one shot jelas banget dia nggak akan ambil dua jungle-nya dulu Ji. Dia akan coba keliling dulu setelah selesai dua buff. Dia coba untuk beradu objektif di jungle lawannya dan stun lagi. Oke, Revitalize itu dia one last hit. Masih bisa selamat tapi dengan damage yang sangat besar dari seorang one shot. Benar-benar memberikan satu poin kill tambahan. Tempest of Blood di dinding memang selalu menjadi sebuah masalah untuk seorang Link dan Dex. Di zoning out habis-habisan orange buff bahkan coba diambil begitu saja. Sama Tempest of Blood defensif. Dengan pedang yang dia miliki mau tidak mau harus mundur ke belakang. Flick dari Kid Bomba memaksakan. Tidak ada power dan skill. My God. Watch your hilang tapi Sunset Lover dari for this time membuat para pasukan dari tim Falcon Esports. Mereka berhasil menukar dengan 1 poin kill atas one shot. One shot juga gak kuat bertahan di depan sana. Karena kondisinya belum ada War Axe. Ya, untung tadi turtle-nya masih didapetin tim Spirit. Kalau enggak rugi benar. Banget. Dan kondisinya juga dari one shotnya belum mengambil buff mereka. Masih ada semua, masih available semua untuk jungle-nya. Mungkin nanti perbedaannya akan ada di mid game. Karena Hiko ini berbeda dengan sebelumnya. Hiko yang tadinya lumayan free, yang dikejar oleh Hylos terus-menerus. Sekarang bukan Hylos lagi, tapi Link plus Angela mungkin. Masih dapat tadi dari crabnya, masih dapetin gold juga pastinya untuk Hiko. Bawa farming sih, mungkin nanti satu item dari Dax. Ini baru bisa acak-acak posisi dari tim Spirit. Tapi kondisinya dengan adanya sosok dari Sunset Lover yang mendapatkan ke arah buff dari Turtle, dia kan lebih dominasi loh, Liv. Di tengah dia akan ngebuat Angela ini seakan-akan gak punya power sama sekali. Rotasi juga cuma gunain ada hard guard doang. Udah that's it. Cuman gue rasa nggak bakal sampai selama itu juga sih sebenarnya. Kayak dia punya banyak opsi nantinya. Kasih Valentinanya Sunset Lover clear duluan mungkin. Dan ada Kid X juga nih by the way yang bakal ngejaga terus menerus. Tapi gue suka sih memang pergerakan dari one shot yang selalu ke mid lane. Dia menuju ke arah mid lane di depan sana. One shot mencoba untuk mempertahankan Kid X. Revitalize kembali telah dibuka. Membuat para pasukan dari tim Falcon mereka terfokuskan di mid lane. Tapi ini gak salah juga. Kenapa? God lane-nya menang kok. God lane-nya hari ini dari tadi dominasi di atas 1-1. Sedangkan dari Kid Bomba ini belum punya kesempatan untuk bisa menumbangkan Royal Milk. Susah sih kalau ngomongin tumbangin solo kill ya Ji. Agak susah jujurnya. Karena apapun yang terjadi Royal Milk masih bisa lari. Kalau memang tim Spirit mau dapetin kill. Mungkin ganking 2 orang sampai 3 orang mungkin itu bisa jadi opsi juga. Bawalah Sunset Lover, bawalah one shotnya. Tapi lihat, wah Kid Bomba nih. Mata dari Spirit selalu ada di bagian depan. Dia bakal ngebayin time di mana Dax ini nggak bisa langsung ngelakuin farming dengan maksimal. Tapi biasanya Lip,
Ini agak dari tadi yang menjadi catatan dari gue pribadi ya. Ketika zoning out berhasil, ketika udah ada korban untuk mencoba melakukan tumbal terhadap turtle, mereka nggak langsung turtle. Turtle-nya malah di take over sama yang di zoning gitu loh. Malah kelamaan ya. Malah bisa dibilang. kelamaan, mereka terlalu ragu dan lihat dengan adanya Angela bersama dengan Link. Coba dihindari dari Starwatch dengan avatar gantian. Berhasil mendapatkan satu dari Starwatch balik. dan dibalikin kembali para pasukan dari tim Falcon Esports. Mereka berhasil mendapatkan one shot. Link langsung kabur menuju ke arah belakang. Dengan adanya Kit di sana menjadi sebuah distraction supaya para pasukan dari tim Spirit mereka tidak fokus mengejar ke arah Link ataupun Purple Buff sekalipun. Benar-benar, karena udah nggak ada Tempest of Blade lagi dan Kit bomba. Dia nerima aggro yang lumayan banyak tadi dari turretnya. Terlalu jauh dari itu dia yang sempat aku bilang. Mereka berhasil melakukan zoning. Mereka berhasil melakukan team fight. Tapi balik lagi dengan point kill yang tidak terlalu adil dan juga mereka terlalu banyak melakukan buying time. Ini membuat mereka turtle-nya harus reset lagi dan belum tentu di tangan dari tim Falcon. Berserker Fury udah jadi untuk Jax. Mimpi buruk sebenarnya untuk tim Spirit. Dimana nanti akan ada damage output yang begitu besar. Tambahan Warcry juga ini menopang lagi. Karena mungkin sama-sama assassin, Ci. Tapi jujur kalau match up-nya Link dan Suyo, gue lebih ke Suyo yang akan set up terlebih dahulu. Dia yang akan ngebuka dulu nanti dari tim fight-nya. Dan kombinasinya tadi udah mulai terlihat ya, walaupun dibalas sebenarnya karena Sunset Lover-nya tadi ngambil ke arah Heartguard. Ada shield juga nih ke arah one shot-nya. Tapi jujur nggak bakal bisa seefektif Angela. Dia Dan punya nggak- love wave, Iya, nya itu loh. Gak akan lama. Lagi? Dan targetnya menuju ke arah sosok seorang one shot kembali terjadi. Langsung ada Table Soulplane dapat terkena for nothing. Lihat One sampai ya, harus turun gunung menuju ke arah Soulplane. Mencari di mana sosok Royal Mid berada. Ditumbangin begitu saja. Satu buah point kill tanpa ada crossbow of tank untuk memastikan tidak ada turtle yang terambil kembali. Hiko sampai hadir ya, mau nggak mau. Dan Sunset Lover Gila, sampai stunnya lama banget di depan sana. mau ketempel dong. Terdiam, tertempel oleh seorang Kid X dengan Ring of Punishment. Dan Sunset Lover kali ini mereka memilih untuk menuju ke arah mid. Disengage karena target utama di arah top lane berhasil didapatkan. Tapi oke sih, Ji. Maksud gua Hiko-nya ninggalin bawah nih. Dia ke atas dan dapet turretnya. Dan tadinya niatnya mau fight. Iya, iya, Ketika iya. fightnya sudah kalah, mau nggak mau dia langsung adaptif dan langsung menuju ke arah turret. Itu adalah salah satu hal yang cukup cepat untuk diadaptasi oleh para pasukan dari tim Spirit. Turtle kedua diamankan tanpa ada responsif dari seorang Dex. Karena dia mau nggak mau harus Purple terlebih dahulu. Ya, dia bawa farming ya. Dia gitu mau, kan ya. dia mau farming karena dia memang scaling. Benar, masih benar, benar. hitungannya masih scaling. Betul, dari Link juga mungkin 2 item atau 3 item nanti tergantung dari item ya. Kalau Favian Style ya, kalau ngomongin Link Angela kita kan gak lepas dari Liquid ya. Favian Style itu suka pakai Endless Battle, Ji, di item keduanya. Tapi kalau rata-rata Link pada umumnya, rata-rata ke Huskclaw sih. Jadi setelah dia pakai Berserker Fury dia main Huskclaw. Nah kalau ada Angela gue setuju sih sama build Favian, kayak lebih bagus agresif aja gitu kan. Tanggung. Endless Battle, lebih ke damage aja. Terus Blade of Despair sekalian kalau memang perlu. Ya, karena pertama dia udah ada Love Wave. Udah ada Heartguard, jadi bisa dibilang tanpa harus pengawalan siapa lagi kan. Ya udah sustain kan. Udah sustain, dan dia yang penting main gimana cara true damage-nya itu maksimal. Benar, Nggak cari main in and basic out attack. juga. Tapi belajar sih pastinya dari tim Spirit juga, mereka nggak mau sekarang ninggalin Hiko sendiri. Dan lihat, Fog Damage lagi Royal Milk sekarang di depan. Oke, mencoba untuk memancing, tapi dengan ada Dex sudah datang menuju ke arah top lane. Dex yang akan coba untuk Peggy? memancing dan 2 stun dilakukan menuju ke arah sosok tim Falcon. Mereka akan kehilangan 2 point kill. Dan ini agak cukup berbahaya ketika invite jungle bisa dilakukan oleh para pasukan dari tim Spirit. Dan itu dia yang aku bilang berbahaya. Kenapa? Karena Purple-nya muncul. Dan kalau misalnya para pasukan dari tim Spirit berhasil mendapatkan mid lane dan terbuka vision terhadap Purple dari tim Falcon Esports, ini bisa akhir dari karir Link. Ya, akan nunggu lagi ya dengan waktu yang lumayan lama. Nggak bisa, mereka sadar Ji. Tim Mereka sadar. Falcon sadar ini nggak bisa kalau mereka mau kontes ini bakal jadi masalah yang cukup serius. Dan Turtle yang ketiga nggak diambil dijadiin Lord. Ya itu dia yang Hiko yang ambil. itu yang gue bilang, ketika Linknya kali ini udah terambil, ditambah lagi tidak ada pertukaran ke arah Purple atau objektif lainnya, tidak ada netral objektif juga yang ditukarkan seharga Purple di tangan Link, ini berat untuk Dax-nya. Huskclaw Hiko. Dia mau cari sustain juga sepertinya, lagi-lagi Kid X. Oke, Kid X di depan sana masih coba untuk bertahan, tidak mau terlalu terburu-buru. Crossbow of Tank Gak tidak mau butuh. dikeluarkan, gak butuh crossbow of Tank. Karena dia butuh 1 buah crossbow of Tank ketika Linknya nanti ada. Makanya, one bukan semuanya tentang crossbow of tank. Betul. Basic attack dan pasifnya itu loh, lompatan-lompatan tiap hitnya. Itu yang sangat mengerikan. Makan bagian depan, bermain front to back, itulah salah satu power dari one selain crossbow of tank. Iya, walaupun Dak sadar sih, Ji, dia nggak mau kontes dulu, dia lepas dulu. Ya. Free. dia gimana mau bisa kontes? Sekarang kondisinya dia gak punya apa-apa.
gak punya purple, laningnya kalah, orange buffnya bisa di take over dan bahkan itu udah disadari oleh para pasukan dari tim Spirit. Ketika orange-nya terlalu jauh tidak akan dikasih, tidak akan dilepaskan. Semakin lama Dax tidak memiliki jungle, di dalam jungle dia sendiri, dia semakin lama untuk dapat dalam pick itemnya. Setuju banget. Walaupun terlihat tadi ya early yang begitu baik, tapi itu hanya beberapa poin kill. Oke, show! Dia show! Oke, untuk yang di depan sana Dax masih bisa berhasil loncat dengan David push. Menuju ke arah purple buff yang selanjutnya dan Sunset Love di sana melakukan sedikit cutting. Akan strike membuat dari Falcon Esports agak sedikit terperangkap dan Kid Bomba melihat setengah darah, matanya langsung hijau. Gak dikasih orange Gak buff. dikasih orange buff sama sekali hingga purple juga bakal di take over dan bakal dapat taraf kemudian. Sawo berhasil mendapatkan 3 poin. Membuat para pasukan dari tim Falcon Esports mereka kehilangan momentum. Tersisa Hilda dan juga Lee untuk defensif. Memang tidak bisa mendapatkan best turret, tapi pasti pecah di menit yang ke-9. Ya itu dia flicker agresif dari Kid Bomba dicoba sepertinya Ji. Oke, really? Hiko, dia akan menguasai game. Menuju ke arah end game, dia akan melihat apa yang terjadi. Para pasukan dari tim Falcon Esports tidak bisa bertahan dengan Tensor for defensive, tidak bisa terlalu lama. Kehilangan Royal Mid. Menuju ke arah best turret. Para pasukan dari tim Falcon dengan mulai muncul. Fokus ke arah base-nya. Tim Spirit terjadi dan gagal. Tim Spirit gagal untuk melakukan end game. Falcon Esports masih berdiri gagah perkasa, tapi satu wave minion di mid lane masih bergerak. Masih mau dicoba sepertinya tim Spirit. Mereka tidak mau mundur sama sekali. Mereka mau coba close gamenya. Dan ini dia, The Spirit dengan crossbow-nya berhasil mendapatkan satu pemain kill tambahan dan raksasa dari Eropa Timur berhasil memulangkan perwakilan dari Myanmar. Tim Spirit still strong di M6 World Championship. Apakah naga hitam is real? Itu dia, The Spirit has come. 3-1 adalah skor akhir yang harus diterima. Sayonara Falcon Esports. Mereka harus menerima kekalahan yang memang tidak telak karena mereka dapetin 1 poin. Tapi kalah tetaplah kalah, tereliminasi. Say goodbye The Falcon Esports dari M6 World Championship. Kita punya kuda hitam dari Indonesia, tapi ternyata dari Eropa Timur. Mereka memiliki naga hitam, memulangkan 2 tim. Dua tim perkasa mereka pulangkan. Dan mari kita sambut ini dia pemenang di match yang pertama, Team Spirit. So let's go panel, take it away. Tim Spirit berhasil menutup match kita kali ini dengan skor 3-1 dan nice try untuk Falcon yang sayangnya ini udah nggak bisa melanjutkan langkah mereka lagi di M6 World Championship, tapi udah cukup jauh ya lah ya sampai di babak upper bracket kali ini. Dan sekarang kita bakal ngebahas lebih dalam lagi tentang apa yang terjadi karena ada satu statement dari Prof KB juga, draft kanan tuh kuat tapi susah. Emang susah. Susah apanya nih Prof? Susah kan dieksekusi maksudnya. Makanya Liquid ya kenapa dibilang sepowerful itu ya draftnya. Karena emang mereka bisa execute gitu loh. Eksekusi untuk gameplaynya bagus banget. Dan emang kenapa aku pegang draftnya Team Spirit ya? Karena ya udah pasti Suyo itu udah opsional pertama lah untuk memenangkan objektif. Terus yang kedua ternyata Team Spirit ini mengerti juga bagaimana mekanisme untuk freeze terhadap purple buff ya. Jadi sehingga itu mempermudah juga bagaimana gerakan agar linknya itu terbatas sehingga ya Dex jadi nggak bisa leluasa gitu loh dengan purple buff yang dia miliki. Karena sekali ini di-invade ya kan ke purple buff milik Team Spirit yang ada tuh cuma purple kecilnya gitu loh. Iya. Jadi udah pasti bakal rugi banget di sana waktunya. 90 detik akan terbuang sia-sia. Dan hadirnya Hilda ternyata belum jadi jawabannya. Iya. Hildanya ternyata nggak bisa bermain selayaknya rusuh yang harusnya dibuild sama dia untuk menjaga dari Suyonya bisa untuk lebih farming. Dan itu benar-benar berat banget tadi untuk tim Falcon. Iya, dan kita bakal lihat dulu nih untuk interview bersama Team Spirit di Malaysia langsung. Jadi check this out. Although their journey to be greater than ever ends here today. IOI Convention Center. Give it up for Falcons Esports. And Falcons, you guys may give your final bow in 3, 2, 1. Thank you very much, Falcons. We hope to see you guys come back stronger next year. Thank you very much. They put up such an amazing fight this M6. And with that, the team that is heading on to Axiata Arena, Team Spirit. And right now here with me, we have Coach Brent and Hiko Mania. Hello. Welcome back, Hiko.
Hi, Coach Bren. Hello. How are Hello. you guys feeling? We're happy, but yeah. Are you happy. nervous? No, we're just tired because we had an early. Early day today. Yeah. Just tired, so you guys are gonna go home and rest after this. Yes, of course. Okay, Hiko, congratulations. Thank you. Top 4 now. Now, remember the last time we met, I asked you about Bruno. So today you picked Bruno and it was so good. So was it an easy game when you got Bruno? No, yeah, Bruno best hero on Go20 and I realized it and no, done. Easy game when you play Bruno, right? It's a really good gold laner right now. Is there any more gold laner we can potentially see from you heading onto Axiata Arena? Uh, I think no, it's just no. I have like simple hero pool. You just have a simple hero pool, but you know what? You're very good at it. Though you're young, you're very, very good at it, Hiko. Are you happy today? Yeah, we win and no, I'm happy that I wake up early. You're happy. Now, Hiko, are you excited to play at Axiata Arena? It's a really nice stadium. Yeah, I think it will be a good experience for me. It's a good experience for you. Coach Bren, we know that Hiko is like 16 years old. How is it like being like a father figure to him? Is he a good boy? He's a good boy and sometimes annoying. Sometimes annoying? What does he do? He just asks random questions all the time. Like, what kind? Like about some things like, what do you think about this food? Normal things, you know, outside Mobile Legends. And you just have more patience to answer him all the time. So we can build our communication together. I see, but he's such a wholesome boy. He's so happy every time. Yeah, he's very bubbly, always smiling. He has these smiling eyes, you know. Yeah, he does have these smiling eyes. Every time he comes up during like player walk-in, he's just like smiling and he's so happy to be here. Coach Bren, maybe you could say something to Hiko. He's so young yet he's achieving so much already. Well, like I always told him, just be humble. Tables turn in this life, even to young people. Before you go to adulthood, enjoy your gaming experience and always remain humble in life. Aww. Hiko, do you love Coach Bren? Huh? Do you love Coach Bren? Of course, Of course. Is he like your father? maybe. Maybe. Okay, now Hiko, your team's highest ever achievement was top 4 in the last M series. This time, you guys have also entered top 4, but this time with your help. So, do you think you guys can surpass top 4 last season, last M series because you're here? So my team have 5 series appearance and как это, с каждым все больше и больше результатов. Like after each M series, we get more and more results. So yeah, I think we can go through further. How confident are you that you can help them? Yeah, I'm confident, but no. How many percent? 100. 100%. Okay. I like that. Okay, Coach Bren, the deciding match on who will be your next matchup at Axiata Arena is going to be after this, which is RRQ Hoshi versus Selangor Red Giants. Now, Coach, we all know you used to be in RRQ Hoshi. Same goes to Coach Arcadia as well. Who do you want to meet? Of course, RRQ. You want to meet RRQ? Why do you want to meet RRQ? They beat us on best of 1 and I want to meet them again on best of 5. You want to get your revenge? Not really revenge, but just to meet Skylar again. Just to meet Skylar again. Would you like to say anything to Skylar before we end this interview? I know he's a great guy, also a leader figure. So I just wish him the best on their upcoming series, and I hope we meet in the next round. Ooh, Coach Bren wants to meet RRQ. What about you, Hiko? Who do you want to meet, SRG or RRQ? Maybe RRQ because I want revenge for them. Do you have anything to say to RRQ? Good luck, have fun. Okay, Hiko, before that, what do you want to say to everybody watching you and supporting you? Because you are having a lot of fans now. Thank you everyone for support and we keep doing better and see you in next match. Thank you very much and congratulations to Team Spirit, Hiko, and to Coach Bren for moving on to Axiata Arena. With that, let us show it back to the panel to break down what happened in this game up against Falcon.
Wow, terima kasih Rose dan kita udah tahu nih jadinya target mereka selanjutnya Ya, yaitu RRQ. RRQ. Mereka mau ketemu RRQ ya, mau revenge, terus juga kalau coach friend kangen aja sama Skylar kayaknya. Aja. He's a great leader. Benar-benar dan dari 4 game total berarti ya dari match yang pertama Team Spirit kecolongan 1 game memang tapi di akhir mereka bisa mengeksekusi draft mereka dengan sangat baik. Malahan dari Falcon yang harus tumbang dan apa nih yang menurut kalian ngebuat Team Spirit nih sekuat itu bisa sampai di titik ini? Ya kayak mereka confident aja dengan draft mereka juga punya mechanical prowess-nya untuk nge-execute itu by the way nggak cuma another game ya, itu game 10 menit yang mereka jalanin dan bener-bener nge-shutdown Link-nya, emang Link early yang nggak bisa berbicara banyak kan, ditambah lagi ada invasion ke arah purple buff-nya tadi KB juga sempat mention, purple-nya di freeze cuma nyisain yang creep kecil itu dan itu emang jadi bikin Linknya susah gitu, kayak ya udah dimasukin harga terus apa gitu, karena banyak banget layer dari Team Spirit yang sebenarnya ngebantu mereka banget untuk steamroll di early, jadi ya 10 menit itu udah kenceng banget sih. Dominasi penuh lah ya. Gak ada waktu buat Linknya bisa online. akhirnya ya kita ngeliat game cepat ya di tangan kedua tim ini. Ya sih kalau ngeliatin dari Team Spirit sama Falcon kan biasanya kayak mid game lah. Iya. Ini kayak Agak terlalu sulit early ya. sih. Buat sekarang kayaknya emang lagi-lagi Team Spirit emang bisa mengeksekusi draftnya. Sesuai juga dengan tadi yang mungkin Evan pertanyakan pas draft 5 muncul nih. Ya kan? Aku lebih suka ke draftnya Team Spirit di Blue Sides. Karena emang meyakinkan banget lah, One yang ngejawab 2 depan, Suyo yang ngejawab objektif. Jadi kayak malahan Link ini yang repot udah pasti kalau lawan Suyo. Iya. Oke, nah kita bakal melihat juga nih dari segi item build-nya. Karena memang ternyata nggak nyampe 11 ya. Masih di 10 menit 43 detik, jadi nggak banyak item yang udah di-build. Linknya udah cepet farmingnya sih sebenarnya. Semua hal yang udah kita consider juga ya dia masih bisa lah setidaknya untuk dapetin Berserker Fury terus ke arah Husk Claw-nya. Tapi untuk Angelanya, foto, Glowing One buat nambah damage lagi tapi sayangnya ya nggak cukup karena kayak lu punya Gatot pakai Revitalize, lu punya Glue yang cukup tanky, udah punya dominan sama Tina juga untuk ada Magic Resist. Jadi kayak ya ini 10 menit 43 detik 14-3 yang dapat kill juga cuma ini ya, bukan laner pentingnya itu Hilda, Angela, Hylos. Jadi nggak ada kill yang di-funnel ke carry-nya, ke Harith-nya, ke Link-nya juga 0 kill. Jadi ya sulit gitu untuk bisa snowballing. Ini Hilda aja itu dapat kill dari solo kill di Turtle ya. Itu kayak asisnya Turtle sebenarnya. Kayak ya Falcon gak ada yang dapetin bonus gold lain gitu loh selain dari Hilda sendiri untuk Royal Milk. benar. Dan lihat bagaimana Benny yang mungkin tumbang terlalu dini ya. Sampai akhirnya membuat dari one-one-nya jadi fat banget. 3 poin kill dapetin dan aku suka dengan tenacity-nya sih. Karena ada beberapa one-one yang pakai pull yourself together untuk bermain lebih agresif. Atau Master Assassin gitu kan karena Ya, dia pede untuk menangin 1v1. Tapi dengan tenacity dia yakin oke, gue memang sebagai damage dealer tapi gue juga harus bisa menjaga diri, apalagi Link kita tahu masuk ke belakang dengan Tempest of Fate kombinasi bersama Angela. Tapi ya dengan hadirnya frontlaner dari teman-teman tim Spirit yang membuat ya Link tadi akhirnya gak berdaya sama sekali, susah banget mau masuk ke one-one gak bisa sama sekali. Iya. Nah City ada alasannya juga ya karena banyak banget yang bisa nge-burst one-one, jadi at least dia punya survivability di komposisi yang ada Harith, ada Link juga sih. Banyak sih tipe burst damage-nya Ya. Dan emang yang paling penting juga untuk menjaga-jaga aja sih daripada landingnya nanti tiba-tiba kena ganking kan. Karena 2 menit awal pastilah ada lah Link purple buff kan. Tapi kalau misalkan di atas menit 2 itu mungkin baru bisa di bahasa di anak pro player tuh dilicikin. Iya dilicikin. Ganggu-ganggu lah pokoknya. Jadi seolah-olah kayak Link ini dibikin gak dapetin purple buff. Jadi dia gak dapetin power yang sepadan sama one shot. Ya, damage-nya kebanting kan 38.000 berbanding 16.000. Itu udah kelihatan jelas lah antar junglernya juga ini ada sedikit gap yang benar-benar terlihat karena Link tipikal hero yang farming, sementara untuk Suyo dia dari awal udah bisa team fight. Iya. Ya benar sih, sebenarnya gue mikirnya juga kalau sampai ke late game ada possibility mereka bisa mainin side lane ya, karena kalau Link misalnya bisa kan Link pakai Finch Poise dia juga mobility kenceng banget, ada Hilda juga, mereka bisa mainin side lane, mungkin itu nggak ada yang dari Team Spirit yang bisa ngejawab secara konkret sih side lane pressure itu, tapi tetap aja sih mereka nggak bisa nyampe ke titik itu. Yep, ini dia untuk MVP by GoPay dengan adanya Sunset Lover dengan Valentinanya yang berada di area mid lane gak ke pick off sama sekali juga. Udah sampai ke arah Wishing Lantern dan Glowing One. Iya udah pasti ini 2 item yang emang ngejawab banget buat Hilda dan juga Hylos. Iya. Ini Bang Topi ini emang benar-benar mengerikan lah kalau udah pakai hero-hero yang apa ya jatuhnya ngedeal damage gitu kayak misalkan Valentina, Lilia, or even mungkin nanti muncul nih sesekali mungkin dengan Varamisnya. Dia stabil lah untuk ngedamage pokoknya. Ya, dan perbedaannya
dia nggak memainkan ke arah Stalium ya. Dia pakai Enchanted Iya. Talisman. Masih pakai item lama ya. Lama karena beberapa kali juga Valentina Starlium udah lumayan populer ya. Tapi ini Sunset Lover emang auranya sih GG banget emang. Iya. Auranya apa? Aku bilangnya ini mid laner main character. Main karakter, iya. Karena kalau kalian nonton anime atau segala macamnya kan, main karakter kan bisa ada satu ciri khas lah yang nggak Iya. bakal lepas. Nah ini topinya Sunset Lover. Iya. Oh. Nggak lepas dia soalnya. Bang Topi. Dari dulu. Iya lagi. Dan memang Sunset Lover. Ya kalau misalnya ngomongin dari Valentina tadi di game ini, sempat kita bahas bahwa sebenarnya nggak terlalu banyak Iya. untuk bisa dia IMU. Kopi ya. Iya. Gak banyak. Cuma 2 kan. Cuma 2. Hardguard sama tadi dia bisa ambil ke arah Glorious Pathway. Tapi itu udah berfungsi semaksimal mungkin. Karena efek dari fight yang dia punya itu yang berbahaya banget dengan hero-hero yang rata-rata frontliner semua. Ada Missing Lantern ya. Iya. Jawaban banget nih buat hero-hero kayak Hilda, Glowing One juga.